saya tambahkan, untuk materi yang diberikan ke Arif tadi, jangan lupa adik-adik, andaikan nanti membawakan beberapa karakter tokoh, nah adik-adik harus bisa mengelola suara adik-adik sehingga antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain itu memiliki karakter suara yang berbeda. Dan itu harus konsisten ya. Jangan sampai lupa tadi saya A itu gimana ya ngomongnya ya. Suaranya gimana? Hoi, kamu. Tiba-tiba ketika dia dua kali ngomong, kamu. Loh kok beda? Pendengarnya nanti bingung. Itu ya. Jadi harus betul-betul konsisten menjaga itu. Kemudian yang ketiga, adik-adik juga mencoba meletakkan posisi sebagai pendengar ketika menjadi pendongeng gitu. Karena apa? Karena pendengar itu dia mengharapkan bisa betul-betul seolah-olah melihat, seolah-olah merasakan, seolah-olah mendengar, bahkan seolah-olah mencium apa yang dicium, apa yang dirasakan, apa yang dilihat oleh tokoh. Nah, adik-adik sebagai peserta coba meletakkan posisi adik-adik, kira-kira kalau aku sebagai pendengar, bisa nggak ya pendengar itu akan asik mengikuti ceritaku? Gitu. Sementara dari saya begitu, Kak Ajeng, barangkali nanti bisa kita lanjutkan di ajang tanya jawab. Oke, terima kasih Bunda Wija. Ya, selanjutnya Sama-sama. ya, dari Kak Jendro ya. Dipersilakan, Kak Jendro. Baik, terima kasih kakak semuanya, adik-adik semuanya. Apa kabar? Angkat tangannya dulu dong. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi. oke. Terima kasih. Ya, jadi yang disampaikan dari Kak Arif dan Bunda Wicah udah sangat lengkap sekali ya. Nah, mungkin nanti Kak Jendro hanya menambahkan sedikit. Yang pertama, adik-adik tentunya ketika mulai proses mengikuti kegiatan lomba ini, Kak Jendro berharap ya adik-adik melakukan dengan bahagia, ya, dengan gembira, dengan ceria, ya, jangan dengan sedih, jangan dengan keterpaksaan, ya, lalui dengan menyenangkan, begitu ya, sehingga nanti dalam proses-prosesnya itu terdapat eh, input-input yang menarik, input-input yang menyenangkan, ya. Jadi tidak tidak menjadi hal yang menakutkan atau bahkan mengerikan gitu ya, enggak. Tapi membahagiakan. Itu pesan dari Kak Jindro itu aja. Karena kalau dari apa yang disampaikan Kak Arif itu sudah lengkap sekali. Adik-adik nanti tinggal melanjutkan dari Bunda Wicah mengenai teknis itu juga sudah lengkap sekali. Meskipun nanti adik-adik boleh bertanya dan seterusnya. Yang kedua dari Kak Jindro adalah bahwasanya kegiatan ini adalah kegiatan literasi. Jadi eh, tentunya adik-adik nanti ada dampak ya mengikuti kegiatan seperti ini. Contohnya apa? Adik-adik jadi pengen tahu nih cerita yang dibawakan itu cerita apa. Adik-adik jadi tambah nih ingin membaca apa lagi. Ya, adik-adik semakin semangat cari literatur ya. Jadi kegiatan literasinya tetap jalan. Tidak hanya fokus dalam dongeng, tapi imbasnya adalah adik-adik semakin semangat dalam membaca buku, dalam memahami pengetahuan yang ada, termasuk segala macam pengembangan teknik-teknis yang ada ini, gitu ya. Dan yang ketiga, eh, saya ingin coba deh ajak adik-adik supaya semangat ya. Semuanya yuk bareng-bareng yuk kita tes ekspresi dulu. Mau kan? Kalau mau angkat jempolnya. Yuk tes ekspresi. Ya bagus, tes ekspresi ya. Angkat Oke, jempol. angkat jempolnya ya. Ya, biar nggak kaku. Coba sekarang Kak Jendro ajak teman-teman adik-adik semuanya ekspresi senyum, senyum yang paling ceria. Oke, sekarang ekspresi sedih, tapi sedihnya menghibur karena ini adalah seni penampilan. Sedihnya menghibur. Oke, keren. Sekarang ekspresi datar.
Good. Sekarang mic-nya boleh dibuka deh. Sebentar aja, mic-nya boleh dibuka. Ya, sebentar aja. Oke. Sekarang Kak Jero pengen ajak adik-adik untuk pemanasan. Ikuti Kak Jero ya. 1, 2, 3. Ketawa bareng-bareng yuk. Oke, oke, cukup, cukup. Good. Ada yang ketawa beneran? Kalau ada yang kalau ada yang ketawa beneran boleh tunjuk jari. Boleh tunjuk jari. Ya, baik. Nah, itu salah satu pemanasan ya buat adik-adik biar nanti semangat, latihannya ceria dan melalui prosesnya dengan segala kemudahan gitu ya. Karena kalau sesuatu dihadapi dengan bahagia, pastinya segala sesuatu itu juga mudah untuk diterima gitu ya adik-adik semuanya. Baik, dari Kak Zindra itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Baik, gimana tadi? Terima kasih ya Kak Jendro ya. Ini semuanya jadi happy ya hari ini ya, tersenyum dengan lebar. Iya, 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 iya. Terima kasih untuk paparan dari Kak Arif, dari Bunda Wija, dan dari Kak Jendro. Mungkin ada tambahan dari Ibu Dwi atau Ibu Dian atau Pak Purwanto dari Museum BPKRI Magelang dan Balai Bahasa Jawa Tengah. Dipersilakan kalau misalnya ada tambahan seperti itu. Izin Atau menambahkan, Mbak J, Ajeng. boleh Yang Ibu, pertama, silakan. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Pak Arif, apa kabar? Mbak Uca, Mbak Ajeng semua, adik-adik semua. Yang pertama saya senang ya mengapresiasi eh, dari Mbak Wicah dan timnya ini luar biasa menyelenggarakan kegiatan literasi dalam hal ini mendongeng, luar biasa, sukses, semoga lancar. Kemudian eh, semoga kedepannya juga tidak sebatas untuk di Jogja Jateng ya, bisa sampai ke nasional kali ya, karena basisnya juga daring atau basisnya kan pengiriman video. Saya pikir itu menjadi lebih baik. Kemudian pesan untuk adik-adik atau anak-anak ya, yang tadi disampaikan oleh para juri, itu betul itu teknis atau kalau tadi pada tataran eh, pada tataran mendongengnya. Kalau kami dari Balai Bahasa menginginkan tidak sebatas sampai mendongeng saja, tapi benar-benar dapat memahami makna, kemudian mengikuti atau amanat-amanat apa yang ada di dalam dongeng itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Bisa kita mendongeng, dongeng itu isinya nasihat. Nah, nasihat itu bisa untuk diri sendiri dan juga nasihat itu bisa untuk orang lain. Itu jadi apa namanya? Penerapannya begitu ya. Jadi harapan kami jauh dari sekadar mendongeng saja, tetapi apa isi dongeng itu, kebaikan-kebaikan apa, nilai-nilai moral apa yang ada di dalam dongeng itu bisa dijadikan untuk nasihat untuk diri sendiri dan juga nasihat untuk yang lain, untuk teman-teman. Jadi ketika adik-adik sudah paham atau memahami makna dari dongeng itu, nilai-nilainya apa, maka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, dan bisa eh, kita bisa menasehati melalui dongeng, begitu, nasihati diri sendiri dan nasihati orang lain. Itu Mbak Wica, Mbak Ajeng yang dapat saya sampaikan. Selamat berjuang adik-adik, selamat untuk penyelenggara semua sukses. Salam kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih sekali, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Dwi. Bu Dwi ini adalah kepala dari Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang sekali Bu Dwi bisa mendukung kita ya Mbak Ajeng ya. Iya, Juga dari
Jawa Tengah, dari Balai Iya, Bahasa Jawa Tengah. Silahkan Mbak Ajeng dilanjutkan. J. Terima kasih untuk Ibu Dwi. Mungkin masih ada tambahan dari Pur, dari Museum BPK RI. Barangkali Mbak Dian dari Balai Bahasa Jawa Ya, Tengah. Mbak Dian. Baik, terima kasih. J. Izin saya belum bisa membuka video. Terima kasih yang terhormat Bapak Ibu semua dan juga eh, saya juga setuju dengan Ibu Dwi. Monggo, mungkin kedepannya nanti di Rumah Literasi Aruna bisa membuka tingkat nasional, bukan hanya Jateng dan DIY. Kemudian untuk eh, pertemuan teknis semua ini, alhamdulillah sudah semoga teman-teman peserta bisa memahaminya dan tidak terjadi pengguguran sejak awal seperti yang dikatakan Mbak Wicah tadi hanya karena kurang memahami teknis video dan semoga juga eh, kita semua tetap bisa berliterasi. Kalau kalau kedepannya semoga tetap kegiatan ini dapat terus berlanjut. Terima kasih, selamat berjuang bagi teman-teman semua. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali Mbak Dian. Ini Balai Bahasa Jawa Tengah memang sudah dari dulu mensupport Rumah Literasi Aruna. Mudah-mudahan kerjasama kita masih bisa terus berlanjut sampai nanti-nanti. Terima kasih Mbak Dian. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Dian. Dan teman-teman semua, adik-adik semua, dan Bapak Ibu guru pendamping serta hadirin yang berbahagia, sesi selanjutnya itu adalah nanti tanya jawab. Jadi bisa nanti untuk termin pertama saya buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita akan melanjutkan sesi ke selanjutnya, kita akan melihat dulu sponsor yang sudah mensponsori untuk acara ini. Suaranya nggak keluar ya Mbak Ajeng? Oke, jadi untuk yang mendukung acara ini sponsornya ada dari Museum BPKRI Magelang, dari Balai Provinsi Jawa Tengah, Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta, Cakrawala Film, Roti Anda. Baik, untuk teman-teman semua silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom chat ataupun langsung raise your hand, nanti saya akan pin untuk bisa bertanya kepada panitia atau kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Dipersilahkan, ada yang ingin bertanya? Silakan langsung menyalakan audio saja. Satu orang terlebih dahulu. Oh, baik. Sebentar. Yang pertama dari Frisia Alfias Auni. Iya, ya. Nggak Ajeng akan pin. Oke, silakan bisa dinyalakan audionya. Baik, terima kasih kakak-kakak dan dewa juri sekalian. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik. Mohon maaf, saya izin bertanya juga. Sebelumnya mohon maaf sekali, sepertinya saya seperti mendahului. Saya ingin bertanya, jika nanti kita masuk ke dalam babak final, apakah cerita yang akan kami bawakan itu sama atau berbeda? Agar kami bisa menyiapkan lebih dahulu kita. Baik. Baik, itu saja, Kak Nurmalita. Ya, Baik, baik. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nurmalita Zara Kusmantias. Saya dari Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Mohon maaf Kak, saya izin bertanya mengenai jika kita mengirimkan video di babak penyisihan awal, apakah harus disertai naskah atau hanya sekedar mengirimkan video nggih Kak? Terima kasih. Baik, untuk penanya di termin pertama yang terakhir, ada lagi yang ingin bertanya? Ini dari kolom chat ya, dari Magelang. Ini saya bacakan dulu. Untuk teknis mulai cerita atau dari awalan perkenalan dan sebagainya. Jadi durasi 6 sampai 8 menit itu teknisnya mulai dari cerita atau dari awalan dan perkenalan dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dipersilahkan untuk Bunda Wica, mungkin bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Ya, ini untuk Kak Arif dan Kak Jendro, ini kita sepakati saja apakah dongengnya sama atau boleh berbeda ketika peserta ini masuk final. Boleh sama aja nggak apa-apa. Boleh sama karena memang waktunya juga berdekatan gitu Kak Arif Ya, ya. ya, Kalau misalnya harus belum siap dengan dongeng yang lain, bisa menggunakan dongeng pada babak penyisihan. betul. Oke, untuk pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Kemudian untuk yang kedua, naskah tidak perlu disertakan, nggih. Naskah tidak perlu disertakan untuk babak penyisihan, tapi nanti ketika masuk final, naskah harus disertakan, gitu. Kemudian yang ketiga, durasi 8 sampai 10 menit itu 6 sampai 8 menit, maaf, 6 sampai 8 menit itu apakah sudah termasuk persiapan? Ya, itu sudah termasuk persiapan semuanya, ya. Begitu. Begitu Mbak Baik, Aja. baik Ibu, terima kasih. Ada lain yang ingin menanyakan lagi? Atau sudah cukup jelas? Juknisnya juga sudah jelas seperti itu? Di kolom chat tadi ada kayaknya, Kak. Oh, di kolom chat. Oh ya, sebentar saya cek. Oke, kalau untuk tentang musik itu peraturannya seperti apa ya, Kak? Untuk musik yang digunakan ini berarti. Ya, Bunda Wijaya, untuk apakah kalau di juknis sepertinya sudah ada ketentuannya ya, Ya. menggunakan musik sendiri. Coba Bunda Wijaya ya, supaya lebih menjelaskan seperti itu. Barangkali Kak Arif bisa membantu kemarin Iya. mengenai musik, nggih? Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah ketika mendongeng, di lomba dongeng ini, ya pendongeng yang tampil di atas panggung ya, atau ketika di dalam video ya si pendongeng inilah yang tampil. Artinya kalau dia mau pakai musik, ya yang mengiring si pendongeng tersebut. Umpamanya bawa gitar nih, nah yang main gitar adalah si pendongeng itu. Tidak boleh dia dongeng di sampingnya ada yang main keyboard atau main piano gitu. Jadi ada orang lain. Artinya yang lomba adalah memang si pendongeng ini gitu. Jadi kalau ingin menggunakan ilustrasi musik harus dirinya sendiri yang mengilustrasikan. Kalau pakai ini bantuan apa namanya gadget gitu. Untuk kali ini belum dulu ya. Yang sebaiknya kalau mau alat musik ya yang dimainkan sendiri, umpamanya sambil main piano, tong teng teng. Hari itu teng teng tung 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 tak tung gendang dut, nah umpamanya gitu ya. Gitu dimainkan sendiri. Jadi tidak membawa orang lain gitu. Semoga bisa menjawab demikian. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini ada nih yang banyak sebentar ya di kolom chat ada banyak sekali. Em, Wah, ini izin bertanya, apakah boleh saat mendongeng menggunakan catatan kecil? Aduh, ini gimana nih Bunda Wisa? Kak Jendro, barangkali Kak Kak Jendro Kak Jendro, bantuin Kak Jendro, menjawab. ini gimana nih Kak Jendro? Kalau catatan kecil, catatannya diekspresikan sebagai media tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian kalau jatuhnya membaca, jadinya nggak mendongeng, nanti jadinya read aloud gitu ya. Nanti Iya, jadinya iya. read aloud gitu ya. Kalau
catatan itu memang masuk dalam cerita, misalnya dia sebagai alat peraga, misalnya memang sengaja dimasukkan. Ada anak bawa buku, bukunya besar sekali. Si anak rajin bawa buku, dia selalu membaca buku itu. Itu kan berarti sebagai alat pendukung media itu ya. Tapi kalau sepanjang bercerita kemudian membawa teks, jadinya nanti read aloud, bukan mendongeng. Oke, baik. Itu. Terima kasih Kak Jendra untuk penjelasannya. Ini ada yang raise hand nih, ada yang bertanya nih. Dari Valeri Magelang. Silakan Valeri. Ya, salam. Saya Valeria Nabila dari Magelang, SMA Muhammadiyah 1 Magelang. Ini bisa terdengar ya? Bisa Bisa, terdengar saya? bisa. Oh ya, saya ingin bertanya bahwa kalau untuk kostum ya, itu tuh kostumnya apakah boleh, em, misalnya kalau kan di Juknisnya itu hanya baju baju itu ya, baju formal ya yang penting. Tapi apa bisa kayak ada tambahan topi misalnya atau apa jubah gitu kostumnya? Baik, Ya, Kak boleh Valeri, itu dijawab. saja. Ya, Iya, terima itu kasih saja. Kak Valeri. Ya, Ya, untuk kostum boleh, sangat boleh. Jadi kita hanya menggarisbawahi kostum itu sopan gitu ya. Apa? Jadi kalau misalnya mau tambah topi, mau tambah selendang, mau tambah apa boleh. Mau pakai baju apa pakaian adat atau pakaian daerah boleh. Mau pakai apapun boleh asal tetap menjaga norma-norma uh, kesopanan begitu ya. Nah, perlu diingat supaya adik-adik nyaman saja menggunakan kostum itu. Jangan sampai kostum itu justru jadi menyulitkan adik-adik gitu. Karena saya pernah melihat apa ketika menjadi juri di salah satu perlombaan, ada peserta yang menggunakan kain begitu ya, kainnya terlalu terlalu kencang mungkin mengikatnya sehingga jalannya jadi sulit, sehingga dia mau berekspresi malah susah gitu. Jadi buatlah kostum itu nyaman untuk tubuh kita. Begitu, Dek Valeri. baik. Terima kasih, Bunda. Ada lagi yang ingin bertanya? Di kolom chat masih banyak Oh tuh iya, Pak, kayaknya iya. tuh. Di kolom chat masih banyak. Ini satu-satu ya. Iya, iya. Oke, ini, oh ya, ini sekarang, apakah untuk background video, apakah ada ketentuan? Jadi pembuatan video ya, ini background belakang mungkin, apakah ada ketentuannya? Bebas, Mbak Ajeng. Oh, bebas. Bebas ya untuk Kak Adi ya, bebas. Kemudian ini ada yang bertanya, apabila kita menjadi finalis, apakah nantinya akan dipisahkan berdasarkan sekolah, seperti finalis SD, SMP, dan SMA? Tidak. Tidak, jawabannya tidak ya. Jadi siap untuk berkompetisi ya Bu Icah ya, untuk belum tentu juga yang SD mungkin lebih, yang 12 tahun mungkin lebih bagus dari yang kakak-kakaknya nanti ya. Jadi tetap semangat semuanya ya, seperti itu. Kemudian, oh ini ada yang bertanya nih, jika nanti memakai piano misalnya ini saya masuk final, apakah di sana disediakan piano atau bawa sendiri? Itu. Tidak. Iya, iya. Jadi membawa sendiri ya Bunda ya. Ya, Iya, membawa jadi sendiri ya, Nak ya. untuk Priscila Agnes jadi Temanggung. Jadi nanti kalau misalnya masuk final ya berarti disediakan sendiri untuk pianonya seperti itu. Ini ada yang raise hari ini dari Naila Rizky. Ya, silakan Naila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nala Sakira Rizky, saya dari Cilacap, Kota Sidoarjo. Ingin bertanya Kak, kalau misalkan ini cerita dongeng itu cerita bersama dengan cerita rakyat atau bisa berimprovisasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Naila. Kak Jendro barangkali bisa menjawab. Ya, kalau cerita itu boleh dari narasumber manapun, kemudian ingin dicoba diimprovisasi juga boleh. Jadi tentunya tahu unsur-unsur di dalam cerita jika ingin mengimprovisasi, sehingga nanti ceritanya ada muatan pesan, ada
alur yang jelas dan seterusnya. Mungkin Kak Wica atau Kak Arif boleh melengkapi. Kak Arif? Eh, di dalam teknis itu panitia menentukan bahwa cerita bersumber dari cerita-cerita ini ya yang sudah berkembang di masyarakat ya. Ya. Sehingga nanti silahkan ambil sumber-sumber cerita yang ada. Mungkin kalau di Cilacap itu ada cerita apa ya, di sana ada dongeng apa gitu. Angkat saja gitu. Tapi ya tidak harus dari Cilacap, boleh juga dari tempat yang lain. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa ternyata menemukan sebuah dongeng yang berkembang dari mungkin mulut ke mulut gitu, belum pernah ditulis dan belum pernah ada orang tahu, dan itu berkembang di sebuah desa, kemudian diangkat menjadi cerita. Nah ini jadi bagus nih nanti, jadi temuan folklore bisa juga ditulis gitu. Nah gitu ya, jadi sumbernya disepakati bahwa ini memang dongeng-dongeng pusaka, dongeng-dongeng yang sudah berkembang di masyarakat. Demikian. Baik, Baik. Kak Arif, Lanjut, terima kasih. lanjut. Ini lanjut dari kolom komentar banyak yang menanyakan tentang cerita, Bu. Ini sekalian aja ya, Bu ya. Berarti kan apakah boleh untuk membuat sendiri? Ini ada pertanyaan seperti itu di kolom komentar. Kita mengacu pada Juknis dan tadi juga disampaikan oleh Kak Arif. Jadi Juknis nomor 1 itu peserta membawakan satu dongeng klasik Indonesia. Nah ini digarisbawahi bahwa ini adalah dongeng klasik Indonesia, ya. Jadi dari manapun boleh. Jadi kemarin ada juga yang bertanya, kalau saya dari Semarang, apakah saya harus membawakan dongeng Semarang? Tidak, dari Semarang mau membawakan dari Cilacap tidak apa-apa, ya. Jadi dongeng klasik bedakan dengan dongeng modern. Gitu. Jadi yang digarisbawahi tadi klasik ya. Andaikan itu seperti yang disampaikan Kak Arif tadi, ada dongeng yang belum terdokumentasi atau terbukukan, kemudian ada di daerah itu bisa saja. Gitu Mbak Ajeng. Ya, terima kasih Bunda Wija. Adik-adik semua yang di kolom komentar yang tentang ini ya, tentang naskah berarti sudah jelas atau belum? Nanti bisa ditanyakan karena sudah dijelaskan tadi ya. Oke, ini saya pertanyaan yang berbeda saja. Jadi ini ada tentang teknis pengambilan video. Izin bertanya, untuk pengambilan video secara juknis diambil secara horizontal. Di dalam video, si pendongeng terlihat kepala sampai kaki. Apakah diperbolehkan setengah badan saja? Atau harus terlihat semuanya sampai dari atas sampai bawah? Seperti itu, Bunda. Atau mungkin Kak Arif, Pak Jendro juga bisa menjawab. Silakan. Monggo Bunda Wicah dulu enggak apa-apa. Nanti kita saling melengkapi. Ya, kalau di Juknis menampilkan seluruh tubuh pendongeng. Menampilkan seluruh tubuh pendongeng itu. Gimana Kak Jendro dan Kak Arif? Kak Arif dulu mungkin, monggo. Iya, ya kalau juknisnya menampilkan seluruh tubuh pendongeng ya berarti terlihat. Tapi ya tidak harus kuku jempolnya kelihatan gitu. Umpamanya dia setengah badan gitu ya, apa namanya? Setengah badan itu kan ekspresinya sudah bisa dilihat. Tapi kalau memang ingin menampilkan gerakan kakinya memang ingin ditampilkan gitu karena ada jogetnya, ada tarinya. Nah, itu juga ditampilkan. Tapi sebaiknya memang utuh diperlihatkan keseluruhan gitu. Yang kedua, tidak ada editing ya, Bunda Iya, betul. Caca ya. One Tidak ada take. Iya, editing. Jadi iya. satu kali running. Jadi tidak boleh dipotong, pindah tempat atau dipotong jadi zoom in gitu. Tapi kalau mainkan zoom in zoom outnya kamera boleh ya dalam Boleh. dalam Iya. take itu boleh. Pokoknya pas berekspresi di zoom in, kemudian pas mau menari di zoom out sehingga kelihatan kakinya gitu. Permainan itu Betul. boleh, tetapi yang tidak boleh kemudian di-cut, diedit, kemudian ditambahi latar kayak gini juga nggak usah ya, nggak usah ini. Ya. Ini kan karena temboknya tadi hijau jadi dikasih. Nah, nggak usah. Jadi tetap rekam saja biasa gitu, kita lihat ekspresi mendongengnya seperti apa. Gitu mungkin. Oke, terima kasih Kak Arif. Sudah jelas ya, adik-adik semua ya. Ini satu pertanyaan lagi dari Gabriel Grisel.
untuk bertanya tentang musik yang dibawakan sendiri, apakah boleh berbentuk lagu? Contohnya seperti saat ini tokoh ceritanya sedang bernyanyi, lalu dipraktikkan gitu. Ya, silakan dari Bunda Wisa atau dari Kak Arif, Kak Jendro boleh. Boleh sekali, itu kan bagian dari apa namanya kreativitas. Jadi ada selingan bernyanyi, ada selingan nembang, bermain musik dan seterusnya. Tinggal dikomposisikan yang terbaik di alur cerita tersebut. Seperti itu ya, Dek ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Jendro. Ini ada yang raise hand dari Aisyah Syafira. Silakan, Aisyah. Halo Kak, apakah sudah terdengar? Sudah terdengar. Baik, izin bertanya. Saya Aisyah Syafira Putri Bau dari Kota Surakarta. Saya izin bertanya, untuk kostumnya kan formal ya Kak ya. Nah, apakah formal itu maksudnya memakai seragam atau boleh bebas akan tetapi masih rapi? Kayak memakai kostum adat gitu. Oke. Ya, kostumnya boleh sekali ya, sekreatif mungkin ya. Jadi sopan, kreatif, silahkan. Tidak harus memakai seragam sekolah. Gitu ya, Dek ya. Berarti boleh pakai baju adat dari asalnya gitu boleh ya? Boleh sekali. Terima Silahkan. kasih. Ya. Ya, oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, dari Cilacap, Alia Ramadhani, silakan. Eh, audionya belum dinyalakan? Ya, sudah bisa belum, Alia? Oke, kita tunggu dulu ya, Alia. Sambil menunggu, ini ada satu pertanyaan lagi dari Febiona dari Magelang. Izin bertanya, apakah boleh saat kita bercerita menyelipkan sedikit bahasa daerah? Ya, ini ada pertanyaan dari Febiona. Bunda Wicah Ya, ini. Ya, oke. Boleh, boleh tidak apa-apa, tapi tidak dominan ya, karena kita lombanya adalah dongeng berbahasa Indonesia. Barangkali maksudnya di sini misalnya menggunakan dubiung gitu ya, atau kata apa ya, dalam bahasa Jawa atau dalam dalam bahasa Minang misalnya, kalau dari Sumatera Barat ya, tambuah cie gitu. Kemudian setelah itu mungkin bisa diberikan informasi gitu ya, tambuah cie tambah satu gitu misalnya begitu. Gitu Mbak Ajeng. ya. Baik, Bunda, terima kasih. Dari Alia, silakan yang dari Cilacap. Ya, Baik, untuk suaranya sudah terdengar? sudah, sekarang sudah. Baik. Saya Alia Ramadhani dari Cilacap. Izin bertanya, untuk dialog tokoh, tokoh dongeng tersebut, apakah boleh dari daerah lain? Dan bisa di video itu boleh diberi artinya di bawah video dengan tulisan, apakah boleh? Oke. Sudah, Alia, pertanyaannya? Sudah. Ya, Baik, baik. terima kasih. Kak Arif atau mungkin Kak Jendro? Ya, Jadi apa namanya? Tadi sudah disampaikan Bunda Wica bahwa ini dongeng berbahasa Indonesia. Boleh memakai apa namanya istilah-istilah kedaerahan, tetapi tidak dominan. Umpamanya Kulon Nuwun. Wah, ada tamu ini. Monggo, monggo, silahkan masuk. Nah, Kulon Nuwun dan monggo itu kan istilah yang Jawa dan itu dipahami umum. Tapi kalau itu, nah, pripun kabare sampun dangu mboten pinangge. Wah, saya mawon dah. Nah, itu sudah panjang kalau itu berarti ya. Apalagi boleh nggak kalau dikasih terjemahan di bawahnya gitu. Nah, nanti jadi dongeng berbahasa Jawa nanti takutnya ya. Tapi kalau hanya istilah-istilah atau jargon-jargon yang ingin
mengentalkan bahwa dongeng itu adalah dari daerah tertentu itu boleh, tapi tidak mendominasi, tidak lebih dari kata lah hitungannya ya, bukan kalimat gitu. Ya, karena nanti kalau dipanggungkan kemudian secara umum dipahamkan, kecuali memang dongengnya akan mengenalkan istilah tersebut gitu, mengenalkan istilah tersebut. Nah, nanti sehingga istilah tersebut dikenal oleh orang banyak. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti adalah sebuah istilah umpamanya gitu, nanti sampai akhir itu orang menyebut oh itu artinya berarti orang itu tidak boleh begini begini begini. Nah itu nggak apa-apa gitu ya, tapi bukan kemudian diterjemahkannya bahasa Jawa semua gitu, nanti tidak dipahami oleh banyak orang karena ini dongeng berbahasa Indonesia, kecuali besok kalau lombanya dongeng berbahasa Jawa. Begitu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Kak Arif. Sudah? Kak Alia tadi ya, sudah dijawab ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Benedikta dari Kebumen. Izin bertanya, apa perbedaan monolog dan mendongeng? Apa boleh menampilkan dongeng dengan semi monolog? Ya, Ya, Nah, Kak, saya ya, silakan Kak Arif. Ini oke. Kak Arif ini. iya, silakan. Aduh, pagi ini dingin sekali. Sudah jam 6. Aku harus berangkat. Tapi bagaimana ya? Ah, siapa yang mengetok pintu? Jangan-jangan ia penagih hutang kemarin. Aduh, ini adalah monolog. Tapi kalau ia duduk termenung di sebuah kursi, ia ketakutan. Tiba-tiba di balik pintu terdengar ketukan. Tok, 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 tok. Ada yang mengetuk pintu. Siapa itu? Jangan-jangan penagih hutang kemarin. Itu adalah dongeng. Bisa membedakan? Jadi, kalau monolog itu mengekspresikan keadaan diri, menceritakan keadaan diri dengan suasana dan lain sebagainya, menceritakan dengan kata-kata gitu ya, dialog, berdialog. Sedangkan kalau dongeng itu ada penggambaran suasananya itu. Ada penggambaran suasananya. Semoga bisa dibedakan dari contoh yang saya contohkan tadi. Dua konteks yang sama, tapi disampaikan dengan monolog dan disampaikan dengan dongeng. Bisa dipahami Baik. nggak ya? Benedikta ini sudah paham belum ini Kak Benedikta? Iya, iya. Jadi Oke. beda ya, beda antara dongeng dan monolog. Monolog tanpa ada penggambaran suasana. Semua suasana tersaji di atas panggung. Makanya ketika seorang pendongeng itu mementaskan dongeng, itu minim properti. Karena apa? Karena bisa diceritakan, bisa dideskripsikan. Tapi kalau seorang pementasan monolog, maka ada properti-properti yang dia harus respon. Karena penggambaran suasananya ada di atas panggung tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Kak Arif untuk penjelasannya. Ini sudah di komen sama Benedikta. Sudah siap, terima kasih banyak. Sudah paham berarti. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Karena waktunya terbatas, jadi kita akan segera mengakhiri. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini sudah. Oh, ini Anissa Almareta dari Salatiga. Izin Kak bertanya, untuk pembukaan dongeng, jika diiringi lagu bahasa Jawa, apakah boleh? Ya, Bunda Bica ini silakan nih ya. Pembukaan dengan lagu bahasa Jawa. Sedang Eh, pem- membuka. Pembukaan dongeng diiringi jika lagu bahasa Jawa, apakah boleh? Pembukaan dongeng ini, yang chatnya ya. Itu termasuk ke utuh ya. Jadi utuh harus dari pendongeng sendiri gitu. Jadi kalau pendongengnya mau nyanyi, misalnya dia bawa gitar terus nyanyi pakai bahasa Jawa, itu terus mau mengenalkan ya tidak apa-apa. Tapi kalau di belakang dengan musik sendiri tidak boleh gitu. Oke, terima kasih Ya, Bunda Wica. Ya, nambahin. Jadi ya, maksudnya gini, silakan. maksudnya kalau dia putar lagu karaokean terus tiba-tiba yen ing tawang ono lintang terus di belakangnya muter
apa karaoke itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar masuk terus inilah ceritane ono pangeran sing ngulambara. Tiba-tiba kemudian jadi cerita boleh gitu, boleh dengan bahasa Iya, Jawa. Gitu ikut ya Kak nambahin Jendra? juga. Ya, ikut nambahin juga. Eh, jadi menyanyi boleh, artinya dinyanyikan sendiri. Memakai alat musik boleh dimainkan sendiri. Jadi misalnya pakai alat musik di awal pembukaan, kemudian bernyanyi dengan gitar gitu ya, atau dengan alat musik tradisional, kemudian dilantunkan dengan gending-gending Jawa untuk pembukaan itu boleh. Yang tidak boleh itu pakai background musik. Jadi misalnya ada apa namanya background musik di situ dikasih awalan pakai background musik, bukan keluar dari mulut si pendongeng sendiri. Nah itu yang nggak boleh. Itu. Baik, terima kasih sudah semakin paham ya. Oke, ini pertanyaannya em, saya bacakan aja nggak apa-apa. Jika ada judul yang sama dengan peserta lain, apakah mengurangi nilai? Ini takut kalau nilainya dikurangi ini. Tidak, 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 tidak. tidak ya Dek, aman ya Dek. Aman. Aman. Oh ini terkait dengan lagu bahasa Jawa nih. Oh ini masih dari Pekalongan ya, Niken Arifah. Izin bertanya, apabila bagian opening cerita ada satu kalimat yang menggunakan bahasa Jawa, apakah boleh? Seperti menceritakan penggalan cerita yang akan diceritakan. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, Boleh ya, Kak Niken? boleh, Berarti boleh. Ya, apa. oke. Ada pertanyaan lagi? Ini semakin ini ya, semakin kreatif-kreatif nih yang bertanya. Ya, semakin mengerucut gitu ya. Semangat-semangat sekali nih pesertanya. Oh, dari Kota Salatiga, Nur Agis. Izin bertanya, Kak, apakah di pembukaan hanya memperkenalkan diri atau juga memberi hormat atau menyebutkan juri juga atau langsung langsung take langsung apa ceritanya? Monggo, siapa yang ingin memaparkan? Tidak Apa tadi? usah hormat, tidak apa-apa. Itu monggo Kak Jendro. Saya monggo Bunda Wicah dulu, saya baru baca ini chatnya, baru tak Iya, baca iya. ulang. Yang Monggo. yang terakhir, Kak. Iya. Iya, Monggo jadi Bunda Wicah dulu. tadi pertanyaannya apakah harus hormat menyapa dewan juri gitu kan? Nanti durasinya jadi berkurang banyak. Boleh menyebutkan nama gitu. Nama saya ini kemudian langsung dongeng saja gitu. Kalau dari saya begitu, monggo kalau mau ditambahkan Kak Jendra. Ya, sepakat sama Bunda Wicah. Seperti itu. Baik. Mungkin ada satu lagi Kak. Tadi Iya. kan ada yang tanya, mungkin Bunda Wicah, Kak Arif, ini kesepakatan kita bersama juga. Kalau satu, tentu video nggak boleh diedit, one take shoot, jadi dari awal sampai akhir itu sudah jelas. Kemudian apa namanya, tidak ada background musik, itu sudah jelas. Kemudian ini yang kita tanya, tadi ada pertanyaan yang mungkin perlu kita sampaikan juga bersama-sama. Kalau misalnya background belakangnya hijau, terus diganti suasana yang terkait dengan dongeng, kira-kira gimana Kak Arif? Yang seperti Kak Arif lakukan itu, yang di Zoom itu. Jadi hanya merubah backgroundnya aja, tidak ada unsur suara, tidak ada unsur apapun, tapi hanya background dan itu tidak memotong video misalnya. Monggo Kak Arif, bagaimana itu? Itu jadi ini enggak, jadi pertimbangan penampilan panggung enggak? Maksudnya multimedia yang dia ingin tampilkan itu menjadi alternatif atau kreativitas dia saat pemanggungan. Umpamanya nanti ternyata saat manggung itu dia bawa giant screen gitu ya di belakangnya, terus ketika dia bercerita tiba-tiba berubah jadi hutan, twing belakangnya, kemudian berubah jadi laut, twing gitu. Nah itu sebuah kreativitas kalau pertimbangannya seperti itu. Tetapi kalau itu hanya di dalam video itu nanti masuknya ke editing itu karena green screen itu tetap masuk ke editing. Jadi mungkin kita lebih ke ini ke apa namanya ke ekspresi ya.
Tapi Saya kalau tetap memang kalau tetap memang dia punya gambaran, saya dongengnya mau multimedia ini Pak. Jadi besok di panggung itu akan saya set seperti ini umpamanya gitu ya. Ya mungkin ada pertimbangan khusus kayak gitu. iya iya. Oke, berarti itu cukup dipahami ya adik-adik ya. Jadi kalau ketika hanya sekedar editing maka tidak perlu, lebih baik alami saja. Tapi kalau memang itu benar-benar mau ditampilkan secara keseluruhan, jika seandainya terpilih di final nanti, maka itu juga harus dihadirkan ketika di final. Gitu ya Kak Arif ya. Oke. Ya, sepakat Kak Arif, Kak Jendro mengacu pada nomor 4E, video dalam sekali pengambilan gambar tidak diedit, pengeditan hanya diperbolehkan untuk penambahan tulisan. Gitu. Jadi nanti untuk juknis final itu akan keluar juknis yang baru dari panitia. Demikian. Ya, ini Bunda Wica, ini ada yang menyangkut ya dari yang Bunda Wica katakan tentang penambahan tulisan. Di kolom chat ada yang menanyakan maksudnya penambahan tulisan itu tulisan perkenalan nama atau tulisan yang dibicarakan. Gitu. Iya, nama saja. Nama saja. Nama misalnya Ajeng gitu. Ajeng siapa gitu. Untuk Sebatas memastikan identitas. ya, Ya, identitas sebatas saja. identitas. Ya. Baik-baik. Nah, ini ada ini saya sampaikan aja nggak apa-apa karena bertanya ya. Masuk ke ini cerita. Saya izin bertanya, jika misal di dongeng ada cowok yang mengganggu cewek, ada cowok yang mengganggu cewek, tetapi kejadian itu hanya sebentar. Apakah itu termasuk cerita pornografi? Oke, Oh jadi iya, gini, ini ya. salah satu penilaian adalah gaya penceritaan, kemudian juga pemilihan cerita. Salah satu contoh cerita, ada cerita Nawang Wulan dan siapa Joko Tarub ya. Kalau menceritakannya tiba-tiba Joko Tarub mendengar ada cekikikan remaja-remaja putri. Pelan-pelan ia buka semak-semak dan wow, nah, itu pornografi itu. Itu pornografi. Tapi kalau diceritakan si Joko Tarub melihat selendang dan selendang itu dicuri sehingga si bidadari ini tidak bisa terbang, nah itu enggak pornografi. Gitu ya. Jadi tinggal sudut mana yang akan ditekankan. Ketika ada cerita cewek lewat gitu, she sweet, wah cewek nih cewek, lah itu termasuk catcalling itu apa apa namanya? Catcalling ya, catcalling itu tidak boleh, itu termasuk tidak boleh. Jadi itu nanti jadi minus. Artinya silahkan pilih pilihan-pilihan karena ini nanti audiensnya yang akan didongengkan juga anak-anak, maka pilihlah diksi-diksi, kemudian ujaran-ujaran yang memang mendidik. Bahkan ketika itu ada pertempuran, itu sebaiknya itu bagaimana caranya agar pertempuran itu tidak terlihat sangat sadis. Kok tiba-tiba kepalanya putus dan darah memuncrat dari lehernya, itu namanya sarkasme itu. Meskipun seandainya itu di dalam ceritanya ada, tapi bagaimana membungkusnya menjadi sesuatu yang tidak mengerikan. Nah, begitu. Itu kepandaian. Namanya nanti masuk pada nilai kreativitas. Nah, di situ nilai yang paling tinggi itu adik-adik. Gitu ya. Baik, terima kasih Kak Arif untuk penjelasannya. Sudah selesai untuk acara pada siang hari ini. Setelah babak penyisian ada babak final. Iya, ini ada di kolom pertanyaannya satu kali lagi. Jadi setelah ada babak penyisian, ada babak langsung final. Nanti untuk finalisnya sudah ada ketentuannya di Juknis semua. Nanti jika ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan, nanti bisa WA Kak Ajeng ya. Nanti Kak Ajeng akan meneruskan ke dewan juri semuanya supaya semuanya bisa mengerti lah gitu apa yang ingin ditanyakan. Ada tambahan terakhir dari Bunda Wica, dari Kak Arif atau Kak Jendro, bisa menyemangati atau mungkin ada kata-kata mutiara yang ingin disampaikan. Silakan. Diwakilkan Kak Arif aja. Silakan Kak Arif. Baik, adik-adik, pokoknya seperti Kak Jindro tadi sampaikan, lakukan dengan bahagia.
bukan karena ingin menang, bukan karena disuruh Pak Guru, bukan karena aduh saya disuruh sekolah nih harus menang, kalau nggak menang bagaimana? Tidak usah ada tekanan seperti itu. Kita lakukan dengan riang gembira, dengan bahagia, seperti tujuan mendongeng, membahagiakan. Begitu. Terima kasih. Arif untuk kata-kata penyemangatnya yang sungguh menjadi termotivasi gitu ya. Oke, adik-adik semua, Kak Ajeng minta tolong ya, dinyalakan semua kameranya karena kita akan berfoto bersama. Oke, ya, Kak Ajeng kasih waktu beberapa menit ya, 1 menit untuk menyalakan. Kecuali yang sudah izin tadi off cam karena sedang ada yang perjalanan, kameranya rusak dan lain-lain, boleh dimaklumi ya, tidak menyalakan kamera tidak apa-apa. Oke. Kita tunggu sebentar lagi. Ya. Oke, 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 oke. Baik. Saya akan mulai dari slide yang pertama ya. Sebentar, saya akan. Oke. Oke, 3. Berikan senyuman terbaiknya ya. 3, 2, 1. Salam literasi. Oke, salam literasi. Oke, sebentar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1-nya terus ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1 karena ada sampai slide 4. Oke, baik. Terima kasih adik-adik semua. Boleh dinyalakan audionya ya. Terima kasih kepada Kak Arif, kepada Kak Jendro, kepada Bunda Wica yang sudah berkenan untuk hadir di acara Tembok Terima kasih, Teknis. Terima kasih. Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Terima Dwi, kasih. terima kasih untuk Bu Dian, terima kasih untuk Pak Terima Pur dari kasih. Museum BPK Magelang dan Balai Bahasa Jawa Tengah yang sudah berkenan hadir untuk acara pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik hebat semua. Ini antusiasnya luar biasa bisa. 2 hari ini HP saya tidak berhenti-berhenti di WA ya. Beral gitu. Kemarin masih ya biasa. 2 hari ini waduh, saya sampai tadi pagi, saya bangun pagi melihat chatnya baru-baru sudah puluhan. Antusiasnya sungguh luar biasa ya untuk adik-adik semua. Jaga kesehatan ya, dan salam bahagia dari Kak Ajeng. Pokoknya selalu bahagia. Kalau segala sesuatu kita lakukan bahagia itu nanti hasilnya akan memuaskan. Seperti itu. Ada tambahan dari Bunda Wica? Sudah Mbak Ajeng. Oh, Senang sekali sudah. saya hari ini ya. Iya, senang sekali juga kita bertemu hari ini secara virtual. Nanti buat yang mungkin ketinggalan, karena ini direkord, nanti akan saya bagikan linknya di grup ya. Ya, jadi tidak usah khawatir apa saja saya ketinggalan, tidak. Nanti saya akan bagikan lewat link YouTube, nanti saya akan bagikan di grup. Mungkin ada teman-teman yang belum masuk di grup juga yang sudah mendaftar, nanti bisa dikomunikasikan. Seperti itu. Terima kasih kepada Balai Bahasa Jawa Tengah, kepada Museum BPK RI, kepada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ada Roti Anda, Cakrawala Film, dan semua pihak yang terlibat untuk menyukseskan acara ini. Terima kasih. Kita akan menutup acara kita. Kalau tadi sudah diawali dengan doa, kita juga akan mengakhiri dengan berdoa. Baik, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Kita biar nggak kayak puki-puki. Berdoa selesai. Terima kasih. Boleh say hey. Ini Kak Arif, Kak ya. Jendro, Halo Bu Kak Arif. Dadah, Bunda Budian, Wica, Kak Jendro Kak Arif, semuanya Kak Ajeng, dari semua. ya Cilacap, adik-adik dari semuanya. berbagai kota di Jawa Tengah. Terima kasih. Boleh live ya. Boleh live Zoom ini. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya sama Kak Ajeng ya. Sampai Dadah jumpa. semuanya. Dadah. Dadah. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Dadah. Juga Kak. Iya, bye. Dadah, Kak. Makasih, Kak. Dadah, Kak. Dadah. Sama-sama. Dadah, Kak. Dadah. Terima Bye-bye. kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama, Fabiona. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Niken Kencana. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kak Ajeng akhiri ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Kak. Kak, sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga.